Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rosalinda, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Prodi Ilmu Kelautan, Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang Global Positioning System atau sering juga disebut dengan GPS. Langsung saja kita masuk ke latar belakang GPS. Latar belakang GPS yaitu Global Positioning System atau sering disebut juga dengan GPS adalah sistem satelit navigasi dan penentu posisi menggunakan satelit. Sistem yang dapat digunakan oleh banyak orang sekaligus dalam cuaca sekarang ini. Didesain untuk memberikan posisi dan kecepatan 3 dimensi yang teliti dan juga informasi mengenai waktu secara kontinu dan di seluruh dunia. Kemudian sejarah. Awalnya nama lengkap GPS itu Navigational Satellite Training and Learning Global Positioning System, yang merupakan hasil cetusan dari Amerika Serikat, yang pada dasarnya bentuk teknologi GPS sama dengan sistem navigasi radio atau pangkalan pusat yang dikembangkan pada tahun 1940-an, digunakan dalam Perang Dunia Kedua. Inspirasi pembuatan GPS sebenarnya datang dari Uni Soviet yang pada saat itu pada tahun 1957. Pada tahun itu, Uni Soviet meluncurkan satelit pertama mereka, yaitu Sputnik. Manfaat GPS bukan hanya menunjukkan suatu letak tempat, GPS juga memiliki banyak manfaat. Yang pertama itu mendeteksi cuaca. Di sini mendeteksi cuaca itu seperti mendeteksi tekanan udara, suhu, dan lain-lain. Ini dapat memudahkan pengemudi untuk lebih memiliki persiapan sebelum berangkat ke suatu tujuan. Kedua, mengantisipasi pencurian. Di sini mengantisipasi pencurian itu dengan maksud melacak. GPS itu sama halnya dengan alat pelacak. Ketiga, dapat disetting jadwalnya. Dapat disetting jadwalnya dalam artian biasanya aplikasi ini juga digunakan para pebisnis rental mobil, karena dengan GPS ia dapat melihat waktu tempuh mobil, waktu yang digunakan, kapan dikembalikannya mobil, mungkin seperti itu. Keempat itu mempermudah mengemudi di malam hari. Mempermudah mengemudi di malam hari ini ya, karena GPS dapat menunjukkan tempat tujuan dengan menempuh jarak yang lebih pendek, karena pada mengemudi malam hari itu mungkin agak melelahkan dan juga menyeramkan. Jadi itu alasannya manfaat GPS mempermudah mengemudi di malam hari. Kelima, digunakan sebagai penyadap. Digunakan sebagai penyadap itu hampir sama dengan mengantisipasi pencurian, karena di sini menggunakan penyadap itu sama dengan kita tahu posisi seseorang di mana tanpa harus mengabarinya. Keenam, itu dapat menghemat waktu dan bahan bakar. Ini juga hampir sama dengan mempermudah mengemudi di malam hari, karena dengan GPS yang menunjukkan arah atau jarak yang lebih pendek dari jarak tempuh sesungguhnya, ini dapat menghemat waktu dan bahan bakarnya. Itu manfaat dari GPS. Selain menunjukkan tujuan atau arah, GPS juga memiliki berbagai macam manfaat. Kemudian prosedur kerja GPS. Pertama, satelit GPS mengorbit bumi sebanyak 2 kali dalam 1 hari. Ketika mengorbit ini, mereka memancarkan sinar unik dan parameter orbit untuk ditangkap oleh receiver di bumi. Alat receiver menghitung jarak antara dirinya
dan satelit GPS dengan mengukur waktu yang telah dibutuhkan untuk menerima sinyal dari masing-masing satelit. Kedua, untuk menentukan lokasi dan melacak pergerakan dua dimensional atau garis bujur dan lintang, receiver membutuhkan sinyal dari 3 satelit. Dengan 4 lebih atau lebih, bisa dilakukan pelacakan posisi secara 3 dimensi atau garis bujur dan lintang serta ketinggian. Ketiga, satelit-satelit GPS berada dalam konstelasi yang mencukupi seluruh permukaan bumi. Karena itu, di lokasi maupun di planet, receiver selalu bisa melihat dan mendapatkan sinyal dari setidaknya 4 satelit GPS di langit. Usai mendapatkan informasi lokasi, receiver pun bisa menghitung berbagai hal seperti kecepatan, arah, jarak ke tujuan, dan lain-lain. Keempat, GPS biasanya melacak posisi receiver dengan akurat hingga radius 10 meter atau kurang. Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhi akurasi seperti lingkungan dan gedung-gedung tinggi atau pepohonan rapat yang bisa menghalangi penerimaan sinyal satelit. Sinyal satelit juga kesulitan menembus bangunan sehingga GPS lebih sukar mengunci posisi saat receiver berada dalam situasi indoor atau outdoor. Terakhir, aplikasi dalam bidang kelautan, yaitu Fish Finder. Fish Finder itu merupakan perangkat elektronika yang bekerja dengan cara memancarkan gelombang ultrasonik dan menangkap kembali pantulannya. Gelombang ini akan memberikan gambaran di mana perairan tersebut tampak ikan atau tidak. Dengan alat ini dapat memudahkan nelayan memperoleh ikan karena nelayan tidak lagi membuang sia-sia jalannya ke dalam lautan. Dengan Fish Finder, nelayan bisa menggunakannya untuk memberikan gambaran di mana letak ikan atau tidak ada ikan di tempat itu. Dengan alat ini, nelayan dapat dengan mudah mendapatkan atau memperoleh ikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di sini juga saya belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.